Walaupun ini sudah masuk kepada cakupan penilaian semuanya, tapi prosesnya sudah dilanggar. Ada sebentuk pengkhianatan namanya. Pengkhianatan kemufakatan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah. Kita masih mengenal toh musyawarah untuk mufakat. Ada pengkhianatan dari sebentuk sebuah kemufakatan yang tanpa dihasilkan daripada musyawarah. Maka hasilnya juga dapat dikatakan masih tidak percaya karena adanya pengkhianat atau karena adanya pengkhianatan. Betul. Jadi pengkhianatan terhadap proses. Di sini ada dua kan, dah? Karena pengkhianatan atau karena pengkhianat ini, ayo. Karena pengkhianatan dulu. Karena ini biar jelas, biar runtut. Jadi saya terbiasa berpikir logik saja. Jadi logika kita itu mengatakan begini. Apapun yang sudah tidak sesuai dengan proses dan siapapun pelaksana dan yang hadir di dalamnya itu tidak serta-merta ikut salah tanpa melibatkan otorisasi seorang ketua dan sekretaris. Jadi otorisasi ketua dan sekretaris itu dibubuhkan dalam sebentuk persetujuan tanda tangan. Hasil apapun yang dilakukan, yang ditimbulkan oleh rapat-rapat Bapilu, Pansel, dan kepala-kepala badan yang lain tanpa dibubuhi, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris itu tidak sah. Apalagi ini prosesnya sudah salah, tapi masih dilegalisasi oleh ketua dan sekretaris sekaligus ditandatangani, sehingga orang menyatakan, oh itu kan sudah sah. Berarti tidak, belum. Karena ini tidak melalui rapat pleno. Lah, maksud saya, kenapa saya harus memusi terhadap satu tindakan ketua yang tidak melakukan rapat-rapat pleno, juga serta mengabsahkan sesuatu lembaran yang usulan-usulan itu tanpa melibatkan unsur badan-badan yang lain yang ada di bawahnya. Sehingga siapa yang harus saya musi? Yang harus saya musi ya ketuanya dong. Berarti telah melakukan sebentuk pengkhianatan terhadap kinerja organisasi. Siapapun ketua pelaksananya, apabila sudah terjebak kepada pola pengkhianatan begitu, saya katakan orang itu tidak paham akan organisasi dan bagaimana cara memimpin organisasi sekelas partai politik. Apakah Anda sendiri mengatakan, tentunya yang jelas kepada pemirsa, bahwa kepemimpinan yang ada di saat ini kurang bijak? Kurang bijak, sangat kurang bijak. Sangat kurang bijak. Kurang bijak. Bukan cuma kurang bijak, sangat tidak paham terhadap aturan. Karena begini, logika ini ya. Keputusan itu bisa bermakna bijak apabila dilahirkan oleh otak-otak cerdas organisatoris. Dan otak-otak cerdas organisatoris ini biasanya lahir daripada sterilisasi kepentingan pribadi. Jadi kalau ada unsur kepentingan pribadi masuk melahirkan keputusan, kebijakannya ini bisa dikatakan bijak atau tidak. Kita bisa nilai dari mana motifnya. Jadi ada motif yang memang tidak berlaku sama. Mohon maaf saya katakan ini. Mohon maaf saya katakan. Andai itu tidak hanya dilakukan di dapil saya, mungkin saya katakan cukup bijak keputusan seorang ketua dan sekretaris. Tapi ini keputusan ini dilakukan kepada dapil saya cuma. Tidak bagi dapil dia.